Kalau sampai hari ini lu masih sering nyesel sama masa lalu, itu bukan tanda lu dewasa. Itu tanda lu belum ngerti cara kerja otak lu sendiri. Kebanyakan orang percaya mereka rusak karena keputusan buruk. Padahal yang lebih dekat dengan kebenaran, mereka cuma hidup pakai sistem lama. Dan ini bagian yang gak enak didengar. Versi lu di masa lalu itu terbatas, bukan karena lu salah, tapi karena memang cuma segitu data yang lu punya. Jadi setiap kali lu bilang seandainya dulu gua nggak begitu, sebenarnya lu lagi ngelakuin satu hal fatal. Lu pakai otak versi hari ini buat ngejudge versi mesin lama. Dan orang yang hidup kayak gitu nggak pernah maju. Mereka cuma muter di tempat yang sama dengan kosakata yang lebih pintar. Di dunia ini ada dua tipe manusia. Tipe pertama hidup pakai kacamata moral. Segala sesuatu dinilai sebagai baik atau buruk, benar atau salah, dosa atau pahala. Kalau mereka gagal, kesimpulannya simpel, gua orang yang bersalah. Kalau hidupnya berantakan, yang disalahin karakternya. Sekarang tipe kedua, mereka nggak lihat hidup sebagai drama. Mereka lihat hidup sebagai sistem. Input, proses, output. Kalau outputnya jelek, yang mereka cek bukan gua siapa, tapi input apa yang salah. Mayoritas orang terjebak di tipe pertama, karena dari kecil mereka dilatih buat jadi orang baik, bukan jadi yang adaptif. Sekolah ngajarin nilai, agama ngajarin dosa, sosial media ngajarin citra, tapi hampir nggak ada yang ngajarin cara ngedebak otak sendiri. Dan disinilah konfliknya. Orang bermoral sibuk cari siapa yang salah, operator sibuk cari bagian mana yang perlu di-upgrade. Satu hidup di penghakiman, satu hidup di perbaikan, dan hasilnya akhirnya beda jauh. Satu capek seumur hidup, yang satu pelan-pelan naik level. Bukan karena lebih pintar, bukan karena lebih suci, tapi karena mereka pakai peta yang beda. Masalahnya, sistem moral bikin satu jebakan besar. Dia ngajarin lo percaya, kalau lo cukup menyesal, lo akan berubah. Padahal penyesalan gak pernah memperbaiki mesin. Penyesalan cuma bikin lo sadar bahwa mesin lo rusak. Dan sadar doang gak sama dengan upgrade. Banyak orang terjebak di fase ini. Mereka bisa ceramah soal trauma, bisa cerita soal masa kecil, bisa jelasin kenapa mereka begini, tapi hidupnya tetap di tempat. Karena mereka sibuk ngumpulin cerita, bukan ngumpulin kapasitas. Operator beda. Operator gak terlalu peduli cerita hidupnya sedih atau tidak. Yang dia peduli cuma satu, apakah hari ini sistem gue lebih kuat dibanding kemarin? Kalau jawabannya iya, emosi negatif itu noise. Kalau jawabannya tidak, mau nangis seharian pun tetap tidak ada efeknya. Dan ini bagian yang paling pahit. Dunia gak kasih reward ke orang yang paling paham dirinya. Dunia cuma kasih reward ke sistem yang paling adaptif. Kesalahan terbesar manusia modern adalah mengira otaknya diciptakan buat nyari kebenaran. Bukan, otak terancang buat bertahan hidup. Kalau suatu keputusan bikin lo aman hari ini, otak akan anggap itu keputusan yang benar. Bukan benar secara moral, bukan benar secara filosofis, tapi benar secara survival. Itu sebabnya banyak keputusan di masa lalu sekarang kelihatan memalukan. Bukan karena lu jahat, bukan karena lu rusak, tapi karena standar lu hari ini lebih tinggi dari standar lu waktu itu. Waktu itu otak lu cuma punya lingkungan yang itu, teman yang itu, referensi yang itu, energi yang itu. Dengan kombinasi itu, otak lu milih opsi yang kelihatan paling kecil resikonya. Dan dia melakukan tugasnya dengan sempurna. Masalahnya, lu menilai keputusan lama seolah-olah otak lu dulu sudah punya semua data yang lu punya sekarang. Itu ilusi. Itu sama kayak marah ke Google Maps versi 2008 karena nggak seakurat versi sekarang. Datanya beda dan teknologinya juga beda. Jadi ketika lu bilang gua bodoh banget dulu, yang sebenarnya terjadi adalah lu lagi mengakui satu hal penting. Sistem lu sudah berkembang dan ironisnya banyak orang berhenti di sini. Mereka pakai peningkatan kesadaran buat nyiksa diri sendiri. Padahal fungsi asli kesadaran itu bukan buat menyalahkan. Fungsi aslinya cuma satu, nunjukin bagian mana yang bisa di-upgrade. Banyak orang mengira penyesalan itu tanda kedewasaan. Padahal lebih sering, penyesalan itu tanda salah cara baca data. Lu memperlakukan masa lalu seolah-olah itu pengadilan. Padahal masa lalu itu laboratorium. Di pengadilan, lu cari siapa yang salah. Di laboratorium, lu cari variabel apa yang bikin hasilnya begitu. Mayoritas orang hidup di pengadilan, mereka mengulang-ulang cerita. Harusnya gua, seandainya gua, kenapa gua dulu.
Dan tiap kalimat itu tidak mengubah apa-apa. Sekarang kita pakai analogi sederhana. Bayangin lu lagi nyetir pakai GPS dengan peta lama. Di satu persimpangan, GPS lu bilang belok kanan. Lu belok kanan, ternyata jalan buntu. Apakah itu salah lu? Tidak. Apakah GPS-nya jahat? Tidak. Yang salah cuma satu. Petanya belum diupdate. Tapi kebanyakan manusia melakukan hal absurd. Mereka sampai di jalan buntu, terus tiap hari balik ke persimpangan itu, buat marah ke diri sendiri. Padahal yang perlu dilakukan cuma update peta. Dan peta dalam hidup itu namanya skill, lingkungan, referensi, kapasitas energi. Jadi mulai sekarang kalau ingatan lama muncul, berhenti tanya, kenapa gue sebodoh itu? Ganti ke data apa yang kurang waktu itu. Karena pertanyaan pertama menghasilkan rasa bersalah. Pertanyaan kedua menghasilkan arah. Dan operator selalu memilih arah. Operator punya kebiasaan sederhana. Setiap ketemu kegagalan, bukan refleksi panjang, bukan journaling emosional, tapi audit. Langkah pertama, berhenti mendeskripsikan diri, mulai mendeskripsikan sistem. Bukan gua pemalas, tapi gua tidur jam berapa, gua bangun jam berapa, gua kebanyakan konsumsi apa. Karena label kepribadian tidak bisa di-upgrade, struktur bisa. Langkah kedua, pindahkan emosi dari keputusan. Emosi boleh ada, tapi jangan dikasih hak suara. Yang dikasih hak suara cuma data. Apakah kebiasaan ini naikin kapasitas gua atau nurunin? Kalau nurunin, potong. Sesimpel itu. Langkah ketiga, tambah satu input kecil. Bukan perubahan besar, bukan revolusi hidup, satu upgrade kecil yang realistis. Contoh, ganti 30 menit scroll, jadi 30 menit belajar skill. Ganti nongkrong kosong, jadi nongkrong sama orang yang punya arah. Operator paham satu hal. Hidup nggak berubah karena keputusan besar. Hidup berubah karena akumulasi keputusan kecil yang konsisten. Dan ini penting, jangan tunggu merasa siap. Siap itu efek samping, aksi itu sebab. Operator bergerak dulu, perasaan nyusul belakangan. Banyak orang hari ini terjebak di satu ilusi modern. Mereka percaya kalau perasaannya sudah membaik, hidupnya akan ikut membaik. Padahal urutannya kebalik. Hidup lo membaik dulu, baru perasaan lo ikut membaik. Bukan sebaliknya, operator tidak menjadikan perasaan sebagai kompas utama. Karena perasaan itu reaktif, berubah-ubah, tergantung gula darah, tergantung tidur, tergantung hormon. Sistem yang stabil tidak bisa dibangun di atas sesuatu yang fluktuatif. Makanya operator fokus ke hal-hal yang kasar, tidak romantis, dan sering dianggap sepele. Jam tidur, asupan makanan, lingkungan harian, rutinitas dasar. Bukan karena itu keren, tapi karena itu fondasi biologis. Kalau fondasi biologis lo hancur, semua insak tinggi cuma jadi hiburan. Dan kalimat ini yang bikin banyak orang gak nyaman. Manusia yang benar-benar berubah bukan yang paling paham lukanya, tapi yang paling disiplin ngatur hidupnya. Perasaan akan ikut tertib setelah sistemnya tertib, bukan sebelum. Di titik ini, lo perlu ganti cara ngenalin diri ke diri sendiri. Bukan lagi, gua orang yang gagal, gua orang yang rusak, gua selalu telat. Itu bukan deskripsi, itu kutukan. Operator pakai bahasa lain. Gua sistem versi beta, gua lagi proses update, gua belum stabil tapi bergerak. Perbedaan kalimat ini kelihatan kecil, tapi efeknya besar. Karena otak lo patuh sama label yang lo ulang. Kalau tiap hari lo bilang diri lo gagal, otak akan mencari bukti untuk membenarkan label itu. Kalau tiap hari lo bilang diri lo sistem yang berkembang, otak akan mencari celah untuk naik level. Ini bukan afirmasi, ini mekanisme. Otak itu mesin mencari pola. Lo kasih kata kunci apa, dia akan bantu carikan hasilnya. Jadi identitas operator sederhana, bukan siapa gua kemarin, bukan siapa gua sekarang, tapi sistem gua hari ini lebih kuat atau tidak dibanding kemarin. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan soal siapa yang paling suci, bukan siapa yang paling menderita, bukan siapa yang paling paham ceritanya sendiri. Hidup ini soal siapa yang paling cepat belajar dan paling konsisten update. Masa lalu lu bukan beban, itu arsip. Kesalahan lu bukan dosa, itu data. Dan luka lu bukan kegagalan, itu informasi. Di dunia yang tunduk sama evolusi, satu-satunya dosa nyata cuma satu. Lu berhenti update. Sekarang lu gak lagi nyari makna.
lu lagi bangun mesin,